Yo guys, Oppo Find X7 Ultra is here. Gokil ya, ini udah kita tunggu-tunggu banget, ya kan? Kita benar-benar impress banget sama Find X6 Pro. Jadi kita betul excited banget buat nyoba yang satu ini. Dan terutama banyak banget fitur-fitur baru, terutama di kamera. Ya. Highlightnya adalah dual periscope. Gokil ya? Oke. Dual periscope. Pertama kayaknya men. Jadi bukan tele dan periscope, enggak. Periscope dan periscope. Ini gokil banget. Yuk, langsung aja kita quick unboxing dan kita tes hal-hal yang esensial dari handphone yang satu ini. Let's go! Oke, Oppo Find X7 Ultra ya kan, kita ngambil yang varian 16256GB. Oke, isinya yang pertama ini ada biasa box, di dalam boxnya ada case, dan ini ada SIM ejector, terus ada buklet. Sayang banget case HP-nya yang sekarang ya biasa, silikon biasa aja ya, nggak kayak kemarin ya, yang bener-bener kayak backdoor HP-nya. Udah langsung ke main menunya nih, menu utamanya. Ayo. Ini ada handphonenya, tapi sebelum masuk ke handphonenya kita cek dulu di bawahnya ini masih ada charger 100 watt sama kayak yang kemarin, dan juga kabel USB-A to USB-C. Super full lah intinya. Oke, sekarang handphonenya aku buka men. Menu utama. Nah, yang hitam ini bagus ya, looks new, beda sama yang kenapa kita nggak pilih yang orange atau yang leather, itu kan mirip banget sama Find X6 Pro tahun lalu, jadi kita nggak mau pilih itu. Cuma kalau lihat yang hitam ini kayaknya bagusan warna birunya deh. Ini kalau kita lihat, kita pegang, form factor-nya mirip-mirip dengan last gen. Palingan sekarang itu kamera bumpnya semakin mengintimidasi, semakin tebal, dan juga semakin menekankan dia raja kamera dengan 4 modul kameranya. Kayaknya makin tebel ini ya gara-gara dual periscope juga kali ya, untuk mengakomodasi hal tersebut. Betul. Oke, supaya nggak berlama-lama, ini gue kasih nih kalian montas HP-nya dulu, B-roll beauty shot gitu. Sambil nungguin kita setup dulu HP-nya, biar langsung bisa dicoba. Alright, enjoy. Sekarang kita langsung ngomongin spek basicnya aja dulu, sebelum masuk ke menu utamanya, yaitu kamera. Kalian juga pasti nungguin yang satu itu. Spek basicnya ini pakai SoC Snapdragon 8 Gen 3 ya. Mungkin kalian juga pasti udah tahu ya, kenceng tapi kalau digas sedikit boros. Dan juga ini sekarang udah tidak ada NPU mari silikonnya men, kayak yang kemarin. Rest of the phone kita ini ngambil yang 16256GB seperti yang tadi di awal kita bilang. Terus spek baterainya masih 5000, kemudian chargernya masih 100 watt juga, spek displaynya juga masih kurang lebih sama, yang beda cuman dia bisa up to 4000 nits sekarang di atasnya. Oke. That's it. Dan untuk OS-nya yang pasti pakai ColorOS 14 berbasis Android 14. Nah ini nih yang ditunggu-tunggu, kamera. Ini nama sistem kameranya adalah Hypertone Quad Camera System with Hypertone Engine. Nah ini Hypertone Engine ini yang kemarin kita udah sempat bilang di Oppo Reno 11 Pro 5G, ya kan? Spesialnya si Reno kemarin adalah dia pakai algoritma yang sama seperti yang dipakai di Find X7 Ultra ini. Cuman ya kita yakin lah pasti akan lebih bagus di sini. Betul. Nah untuk spek hardware kameranya sendiri ini betul-betul fresh ya dibandingin yang Find X6 Pro. Untuk main kameranya 50 megapiksel Sony Lithia 900. Nah ini udah Lithia, stack sensor 1 inch, goks. Ultra wide-nya 50 megapiksel Sony Lithia 600, FOV-nya 123 derajat. Nah ini juga punya focusing distance yang pendek, 4 cm, jadi bisa buat makro. Lalu ada lensa periskop 3 kali. Yes, ini yang pertama nih ya, 3 kali 50 megapiksel IMX 890. Nggak lupa ada OIS dengan focusing distance 25 cm. Wah, lumayan ya, lumayan deket nih sama objek nih. Nah, periskop yang pertama ini ekuivalen ke 65 mm. Nah, periskop yang kedua itu 6 kali ya, 6 kali magnifikasi 50 megapiksel Sony IMX 858. Juga ada OIS-nya. Nah, ini kira-kira ekuivalen dengan 135 mm.
Sekarang kita masuk ke hasil. Gue gak akan bahas terlalu deep ya, melainkan hal-hal yang menarik aja. Yang dalam-dalam nanti aja lah, bakalan ada full review dan camera comparisonnya kok. Stay tune. Hal pertama yang paling menarik adalah dual periskop telefotonya, jelas. Hipotesa gue di awal adalah ini digunakan supaya Find X7 Ultra ini mampu menghasilkan image yang bagus di berbagai zoom range. Kita lihat apakah terbukti. Pertama di 1x, 2x, dan 3x dulu. Kesampingkan soal warna ya, karena itu bakalan gue bahas di seksi selanjutnya. Jelas ya, di 1x dan 3x yang dimana itu adalah native optical, detail dan sharpness-nya bagus tanpa ada jejak-jejak over sharpening. Ketika di pixel peep pun masih sangat baik. 2x-nya not bad at all juga. Nggak di pixel peep maupun di pixel peep masih bisa dipakai banget. Next kita lihat di 5x, dimana itu adalah hybrid zoom dari lensa 3x, lalu ada 6x yang native optical, lalu ada 10x yang hybrid dari 6x. Gila, di semua magnifikasi itu detailnya bener-bener top dan nggak ada jejak over sharpening maupun over processing, bahkan di 10x sekalipun. Tapi sulit apresiasi kecanggihan ini tanpa ada pembanding. Enter iPhone 15 Pro Max. Pada 2X, kedua-duanya digital zoom nih ya, artinya Find X7 Ultra lebih clean dari noise dibanding 15 Pro Max yang udah berasa digital zoom artifacts dan noise-nya. Pada 3X, jelas X7 Ultra yang optical zoom jauh lebih baik daripada iPhone yang digital zoom. Nggak perlu dijelasin lah ya bagusnya gimana kan. Di 5X, dimana itu artinya optical zoom di iPhone dan hybrid zoom di X7 Ultra, well jelas akan lebih detail di iPhone. Walaupun sebetulnya kalau nggak di pixel peep, fine-fine aja di Find X7 Ultra. Tak bisa dibilang jelek juga. Di 6X, kebalikan nih ya, X7 Ultra yang optical, iPhone yang hybrid zoom. Find X7 Ultra kembali lebih baik, sementara iPhone terlihat over sharpening dan noise. Terakhir di 10X, di mana keduanya berarti hybrid zoom, pilih keduanya sebetulnya nggak ada yang salah. Sekilas Oppo memang nggak terlihat se-sharp iPhone yang sebetulnya over sharpen. Namun overall image itu lebih clean dari noise, serta punya detail yang natural. Di iPhone, lihat deh tuh, daun di belakang gue udah noisy banget. Clear ya, usaha Oppo untuk menjadikan hasil foto bagus di multiple zoom range berhasil. Eits, hampir lupa, gue juga langsung bela-belain main ke Samsung Store terdekat dan nyobain compare tele dengan S24 Ultra. Di 6X versus 5X, which adalah optical zoom di masing-masing, dan di 10X, yang keduanya udah masuk hybrid zoom artinya. Secara warna, gue prefer Find X7 Ultra. Di sini Hypertone engine-nya bekerja dengan baik. S24 Ultra tampak kebingungan dengan mix lighting di toko, di mana ada lampu putih dan kuning sekaligus. Secara detail, sebetulnya S24 Ultra patut diacungi jempol, walau memang dia prefer melestarikan noise demi mencapai detail tersebut. Find X7 Ultra clean banget gambarnya, balance dengan sharpness yang juga masih sangat bagus dan less over sharpen dibanding S24 Ultra. Next yang menarik juga adalah Hasselblad Master Mode. Ini adalah mode yang outputnya dikalibrasi sedemikian rupa sehingga hasilnya mirip dengan kamera Hasselblad X2D 100C yang punya harga 160 juta rupiah. Dan bisa kita nikmati at least looknya dengan harga 1/10-nya. Bisa di-customize tipis-tipis juga nih, kayak ngurangin vignette dan lain-lain. Dari tes kami, di mode ini kita bener-bener dapetin hasil yang natural. Jujur sejujur alaihim. Tapi ada satu hal ya yang perlu di-note di sini. Ketika gue bandingin dengan Find N3, ternyata mode auto di X7 Ultra kadang hasilnya lebih eye pleasing daripada di N3. Dengan menyalakan Master Mode, X7 Ultra malah lebih natural dari Find N3. Jadi N3 itu seringkali lebih balance secara tone. Interesting. Selain itu karena kenaturalannya, Moto juga harus mikir guys, karena dia nggak akan nolong lu ketika Moto backlight. Minim processingnya, terutama soal dynamic range. Foreground gelap ya dibiarin gelap, background blown out ya derita lo. By the way, buat yang penasaran sama skin tone asli Satis kayak apa, ini dia. Waduh, ini kamera cocok banget nih buat jadi reference camera, jujur parah. Lanjut, seperti biasa kita juga pengen tahu ya posisi Find X7 Ultra ini dibandingkan beberapa handphone terkini lainnya seperti apa. Gue sempet jepret-jepret beberapa kali pakai main kameranya versus Xiaomi 14 Pro dan Find N3. Di good light, soal warna, kontras, dynamic range, gue prefer Find X7 Ultra. On point banget. Beda dengan foto sebelumnya, justru sekarang ada warna merah sedikit di N3 di muka Satish. Kalau soal detail, semuanya sebenarnya 11-12 aja, bagus semua. Paling di Master Mode X7 Ultra kelihatan sharpness-nya tidak di boost.
Masuk ke kondisi gelap, lagi-lagi kita melihat Find X7 Ultra lebih clean, exposure dan kontras juga lebih pas. Sebenarnya antara Find X7 Ultra dan Find N3 itu gak jauh ya berasanya ketika di pixel peep udah deket banget. Nah, justru di shot yang satu ini kita melihat N3 justru lebih mampu menghandle percampuran antara artificial lighting tungsten dan langit di background. Find X7 Ultra langit itu sampai ikutan nguning gitu. Ya, ini early firmware sih ya, semoga di-tuning lagi supaya lebih baik. Kamera depan Oppo Find X7 Ultra bisa merekam di 4K 60 fps. Mantep, naik kelas. Dan ini gue coba compare dengan iPhone 15 Pro Max videonya ya. Gimana? Kalian prefer kamera selfie video yang mana? iPhone atau Oppo? By the way, warnanya iPhone ada aneh ya? Greenish gitu ya? Kayak kepengaruh sama Pohon-pohon, malah si Oppo malah lumayan kinclong. natural. Alright, itu adalah first preview kami tentang Oppo Find X7 Ultra. Men, kita handphone flagship 2024 udah nyoba cukup banyak. Ada Xiaomi 14 Pro, OnePlus 12, kemudian Vivo X100 Pro, dan juga yang sekarang adalah Oppo Find X7 Ultra. Jangan lupa S24 Ultra. Yes, itu udah chip-chip juga ya. Gue pengen nanya nih, overall, kira-kira posisi kamera dari Find X7 Ultra dibanding yang lainnya ada di mana? Tanpa membandingkan mereka semua berjajaran, side by side, based on pengalaman gue, sepertinya Oppo Find X7 Ultra berada di atas mereka semua, alias kayaknya nih berpotensi menjadi yang terbaik. Ya tapi ini buat final verdict, tentu kita harus compare dulu kameranya dengan handphone flagship lainnya. So, stay tuned. Jangan lupa, seperti biasa, kalau tertarik beli Oppo Find X7 Ultra, di mana lagi kalau bukan di Gondry Store. Dia masukin barang impor bayar pajak, jadi IMEI-nya aman total. Link ke lapaknya udah gue taruh di deskripsi. Alright, sekian aja video dari kami berdua kali ini. Gue Alessa, Gue Satish, and this is K2G. tunggu racun-racun kami berikutnya. Bye guys. Nih, jadi gimana nih? Jual? Ganti ini. Yes.